diganti sebagai DID Dissociative Identity Disorder. Hi guys, welcome to another episode of Reality Tips. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang DID ataupun Dissociative Identity Disorder. Dan kenapa mental disorder ini sangat penting untuk dibahas, karena baru-baru ini saja seorang YouTuber yang sangat populer bernama Trisha Paytas mengupload videonya di mana dia bilang kalau hey, aku punya DID, tapi ternyata enggak, dan dia itu cuman bikin video untuk views doang biar semua orang nonton. Dan aku bakal jelasin kenapa dia membuat video ini sekarang, kenapa enggak tahun lalu, kenapa enggak bulan depan, dan apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini. Karena tampaknya di masa-masa seperti ini ya, dimana kita itu lebih banyak stay at home dan kita mengisolasi diri, mungkin saja kita bakal merasakan depresi atau sedih. Aku saranin untuk kamu nonton sampai di akhir video biar kamu bisa belajar sedikit lebih banyak tentang DID dan ini semua mental disorder in general. Dan kalau misalnya kamu punya pun, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengobatinya. Sekarang kita bakal ngebahas tentang siapa itu Trisha Paytas dan kenapa kontroversi videonya itu sekarang sangat melunjak-lunjak. By the way, sebelum itu aku mau kasih tahu ke kamu, hari ini aku pakai magnetic lashes dari Ahura Lash dan tipenya ini adalah London. Aku udah leave link Ahura Lash di description box di bawah. Anyway guys, let's talk about siapa itu Trisha Paytas. Trisha Paytas adalah seorang YouTuber yang sudah berkecimpung di YouTube itu lebih dari 10 tahun. Dia tuh adalah salah satu YouTuber OG yang aku masih nonton sampai sekarang dan aku suka banget sama videonya karena dia tuh kebanyakan videonya gak diedit, panjang, dan dia suka menjadi dirinya sendiri beneran. Kayak dia ngomong, dia depresi, dia nangis, dia bahagia, dan dia juga memiliki banyak sekali pacar ya. Bayangin aja dalam kurun waktu 10 tahun ya, pastilah dia itu memiliki beberapa pacar. Dan seperti yang bisa kamu lihat, karena itu dia masih single ya, pastinya hubungannya itu tidak berhasil. Biasanya untuk YouTuber-YouTuber lain ya, misalnya kamu sudah punya satu hubungan yang gagal, kamu nggak bakal lebih expose lagi hubungan kedua kamu karena kan kamu takut dibilang orang lah, atau diketawain lah, atau dikasihanin lah, kan kamu nggak mau. Nah, beda dengan Trisha, setiap kali dia memiliki pacar baru, dia akan langsung memperkenalkan pacarnya di YouTube dan membuat video dengan pacarnya, tapi pacarnya tuh bakal mulai bikin akun YouTube seakan-akan Trisha ini yang memberikan ketenarannya kepada cowok itu, dan setelah cowok itu tenar, cowok itu bakal putusin Trisha dan sebagainya. So, menurut aku hubungan yang gagal tuh kasihan banget sih. Dan dia tuh in general menurut aku dia adalah seseorang wanita yang sangat sensitif. Jadi dia tuh jamin 100% bucin banget. Dia bakal beliin cowoknya barang-barang mahal karena kan dia tuh adalah YouTuber memiliki hampir 6 juta YouTube subscribers ya di 2 akun channel YouTube-nya. Jadi dia itu punya uang dan dia suka memberikan barang mahal untuk pacarnya dan juga keluarganya, which is fine, kayak that's her money. Tapi sayangnya sampai sekarang dia belum memiliki pacar yang stabil. Tapi tenang aja, karena dia juga akan jelasin bagaimana DID ini ada hubungannya dengan hubungan romantisnya yang selalu gagal. Anyway, sekarang aku bakal kasih kronologi kejadiannya. Nah, di tanggal 4 Maret 2020, seorang YouTuber yang bernama Anthony Padilla mengupload video dengan judul "Saya menghabiskan 1 hari dengan orang yang memiliki banyak personality" ataupun Dissociative Identity Disorder. Nah, dalam kurun waktu 2 minggu dia mendapatkan views sebanyak 3,1 juta. Menurut aku inilah yang membuat Trisha ingin mengupload video di ID-nya sendiri, karena di tanggal 13 Maret 2020, 9 hari setelah video Anthony ini menjadi trending, Trisha mengupload video dengan judul "Bertemulah dengan Alter Saya, Dissociative Identity Disorder", dan dalam 20 menit ini dia ngomong tentang mental disordernya, dimana dia memiliki beberapa personality gitu ya. Yang satunya bikin dia suka makan, yang satunya lagi yang menghancurkan hubungan romantisnya. So ya guys, it's like kinda weird. Mungkin buat kamu yang belum tahu tentang Trisha Paytas, kamu bakal ngerasa kalau kok kamu nggak judge sih, mungkin aja dia punya penyakit ini. Tapi si Trisha ini tuh dia tuh terkenal sebagai membuat video yang suka trolling gitu. Karena aku bakal kasih tahu ke kamu ya, dia sering sekali bikin video yang memiliki kontroversi yang sangat ekstrim. Di antaranya adalah "Saya adalah orang Afrika Amerika", yang artinya dia itu memiliki campuran orang Afrika, tapi sebenarnya kamu lihat dia itu
beneran seperti orang berkulit putih banget, kayak rambutnya tuh blonde, matanya itu biru, sama sekali nggak ada tetesan Afrikannya. Selain itu dia juga bilang kalau saya tidak memiliki gender. Lalu bulan berikutnya dia bakal bikin video kalau saya adalah transgender. Selain itu dia juga bakal bilang kalau saya adalah chicken nugget. Jadi beneran dia tuh suka bikin video-video troll gitu, dan mungkin setelah kamu tahu ini kamu bakal ngerasa ya udah biarin aja gitu kan, kenapa kita harus membahas tentang ini. Karena menurut aku ya, si Trisha itu adalah seorang YouTuber yang memiliki banyak sekali following. Setiap kali dia ngepost video baru, view-nya itu tinggi banget dan juga banyak banget. Nah, buat seseorang yang memiliki personality disorder, ya, seseorang yang memiliki penyakit DID beneran, atau mereka ingin mencari tahu lebih banyak lagi tentang DID, mereka Google, mereka YouTube, mereka melihat video Trisha, mereka mengidentifikasikan simptom mereka sama dengan apa yang dialami oleh Trisha, dan mereka bakal bilang kalau oh my god, saya memiliki DID. Mereka mulai self-diagnose, padahal mungkin saja mereka tuh tidak punya. Pertama, kalau mereka punya pun, simptom yang dideskripsikan oleh Trisha itu salah. Karena di hari yang sama, seorang YouTuber yang bernama Nins, dia memiliki sebuah akun YouTube channel yang dinamakan Dissociated, di mana dia membuat respon video yang mengkritik kalau apa yang dimiliki oleh Trisha itu bukanlah DID dan dia hanya merekayasanya aja untuk views. Jadi dia itu sama sekali nggak punya. Kenapa? Karena pertama-tama si Trisha itu bilang kalau saya punya multiple personality disorder dan saya juga punya DID. Nah, kenapa ini nggak mungkin? Karena ini tuh adalah hal yang sama, dimana dulunya dinamakan ya multiple personality disorder, cuma sekarang namanya tuh sudah diganti sebagai DID, Dissociative Identity Disorder. Kalau misalnya kamu beneran punya, kamu pasti nggak bilang kamu punya dua dong. Kamu pasti cuma bilang kalau kamu punya satu, yaitu DID. Tapi dia malah bilang kalau saya punya multiple personality disorder juga. Jadi itu adalah hal yang salah. Selain itu, dia juga bilang kalau saya ngeblame penyakit ini untuk kerakusan saya dan juga hubungan romantis saya yang gagal. It's like, gimana ya? Selama bertahun-tahun si Trisha itu selalu mempublikasikan kehidupannya ke subscribernya, termasuk saya. Dan hampir semua video yang dia bikin itu dia nggak pernah edit, guys. Dan kalau misalnya dia beneran punya DID, ya pastinya dia itu bakal berubah dong di setiap video. Misalnya ada aja gitu loh, kayak personalitinya tuh keluar gitu kan. Tapi kenapa sama sekali nggak ada? Dan tiba-tiba setelah Antonia Padilla mengupload video ini, dia langsung bilang kalau saya punya DID juga. Like, dan dia juga mulai bilang kalau oh, meet my alters, dan aku blame alters aku, makanya aku tuh gendut dan makanya aku tuh nggak punya pacar. Gampang banget kan? Which is like, it doesn't make sense. Nah, selain itu Nish juga bilang kalau Trisha itu nggak mungkin punya DID karena dari video yang diupload oleh Trish, dia bilang kalau saya itu suka meeting dengan personality saya yang lainnya, saya suka berdiskusi dengan mereka. Dan menurut Nins dan juga Google ya, WebMD, setelah aku baca, mereka bilang tuh nggak mungkin, kamu nggak mungkin bisa meeting dan juga berdiskusi dengan alter kamu. Misalnya nih, ada 3 personality di satu tubuh gitu ya. Dan kalau misalnya begitu personality A keluar, misalnya namanya tuh Sophie, dan ini tuh ada Yuffie dan juga ada Tony misalnya ya. Kan ada juga ya dimana personality-nya tuh cowok dan juga cewek dalam satu tubuh gitu. Jadi begitu si Sophie keluar, dia akan menunjukkan personality yang berbeda dari dua ini. Dan begitu si Yuffie-nya keluar lagi, si Yuffie tuh bakal kayak ngerasa kayak apa yang terjadi, aku tuh beneran nggak tahu apa yang terjadi. Dan Yuffie tuh nggak bakal punya memori tentang si Sophie, tapi si Yuffie ini bakal bisa merekam informasi pada saat si Sophie ini keluar. Jadi misalnya si Sophie ini belajar bagaimana bermain piano, si Yuffie ini bisa aja mulai memainkan piano tanpa dia itu belajar. Jadinya sayang sekali dimana pada saat personality si Sophie ini keluar, si Yuffie ini bakal kayak merasakan amnesia gitu, dimana dia nggak inget apa yang terjadi. Misalnya dari jam 2 sampai jam 4 dia tuh sama sekali nggak tahu apa yang terjadi. Nah, selain itu, karena DID ini adalah penyakit mental gitu ya, butuh waktu beberapa hari sampai beberapa minggu sampai beberapa jam dimana setiap personality itu keluar. Ini pun lah yang membuat Nins ini sama sekali nggak percaya kalau Trisha itu punya DID. Oke, sedikit informasi lagi tentang DID adalah penyakit ini biasanya disebabkan oleh trauma yang diterima oleh pasien. Jadi misalnya si
pasien ini terkena trauma yang sangat menekan dirinya gitu ya, sampai-sampai bagaimana cara otaknya untuk cope with it, untuk bisa hidup lagi, untuk bisa berjalan normal lagi adalah dengan cara membagikan personality-nya menjadi beberapa bagian agar si pasien tidak memiliki memori tentang trauma tersebut. Mungkin punya sedikit beberapa bagian tapi nggak semuanya. Nah, inilah yang menurut aku kasihan banget sih. Dan kebanyakan dari orang yang menderita DID itu ya mereka pada saat kecil atau pada saat sebelum mereka menderita penyakit ini mereka mendapatkan trauma yang besar gitu. Inilah cara bagaimana otak mereka bisa bekerja dengan normal lagi. Nah, setelah Nins mengupload video respons untuk video Trisha, si Anthony Padilla yang juga menginterview Nins di videonya yang diupload tanggal 4 Maret itu, si Trisha langsung marah gitu. Dia langsung posting di IG story-nya di mana dia mengkritik Anthony. Dia bilang kalau kamu nggak tahu siapa saya, kamu nggak boleh judge saya. Mungkin saja saya punya, tapi kamu itu harus support saya gitu loh. Dan tampaknya Trish sangat marah dengan Anthony dan juga Nins. Dan akhirnya di tanggal 18 Maret si Trisha mengupload lagi video yang berjudul Saat Alter Saya Berganti. Dan dalam kurun waktu 11,45 menit videonya dia menunjukkan personality-nya yang berbeda-beda. Dan karena bajunya sama, aku bakal berspekulasi kalau ini tuh direkam dalam waktu 1 hari. Lagi-lagi seperti yang dikatakan oleh Nins dan juga WebMD, kamu itu nggak bisa secara bebas memilih kapan personality kamu itu keluar. Kayak itu tiba-tiba aja udah bisa keluar, dan biasanya itu butuh waktu beberapa hari, berminggu-minggu untuk personality yang lain itu untuk keluar. Kadang juga bisa berjam-jam sih, tapi kebanyakan tuh membutuhkan waktu berhari-hari. Nah, di video Trisha Paytas ini dia bilang kalau saya nggak peduli apa yang orang bilang, saya punya DID, aku bakal membuktikannya dengan video ini gitu. Aku pengen kamu nonton videonya dan aku pengen kamu kembali ke sini dan kamu komen dong kira-kira menurut kamu apakah Trisha itu punya DID atau dia hanya mengarang-arang saja untuk views seperti J Station. Dan mungkin buat para netizen yang sudah tahu kalau si Trisha itu adalah seorang troll ya udah nggak apa-apa kan. Tapi kembali lagi buat orang yang nggak tahu, mereka bakal self-diagnose dan mereka bakal ngerasa kalau saya itu punya DID. Dan di beberapa minggu ini karena kita kebanyakan itu stay di rumah, pastinya kita bakal merasa bosan dan kita juga mungkin merasa depresi dan juga stres. Aku saranin banget ya untuk kamu yang memang benar memiliki penyakit mental disorder itu, kamu baikkan jangan self-diagnose, jangan pergi ke Google, jangan pergi ke YouTube. Kamu mendingan tetap pergi ke psikiater untuk didiagnosa. Dan kalau misalnya pun si psikiater ini diagnosa kamu penyakit A misalnya, kamu kalau bisa itu harus pergi lagi cek ke psikiater kedua gitu. Dan kalau misalnya psikiater kedua beneran mendiagnosa kamu dengan mental disorder penyakit yang sama, dan kamu baru research tentang kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menyembuhkan ini. Karena ya misalnya meditasi, pergi ke nature, pola makan hidup yang sehat, dan juga olahraga itu bisa ngebantu. Tapi pastinya obat itu jauh lebih bisa membantu penyakit mental disorder kamu dengan lebih cepat dan juga lebih akurat, lebih efektif juga. Cuman aku rekomendasiin banget untuk kamu cek dulu di psikiater, jangan self-diagnose. Karena hari-hari ini tuh kan gampang banget ya, kita tinggal ketik aja simptom yang kita rasain. Dan kalau misalnya si Google ini bilang kalau kita itu punya penyakit bipolar gitu misalnya, kamu bakal ngerasa kalau aku punya bipolar, padahal kamu tuh nggak punya, padahal itu cuma stres doang dan kamu cuma ngerasa sedikit depresi doang, sama sekali bukan bipolar gitu. Tapi karena kamu self-diagnose, apalagi kalau misalnya kamu ngobrol dengan teman kamu juga bilang kayak iya nih aku stres seperti ini, tiba-tiba teman kamu bilang kalau oh kamu kayaknya punya depresi deh, padahal tuh enggak gitu loh. Kamu hanya stay di rumah beberapa hari, kamu bosen, kamu mulai stres, tapi hopefully itu bukan depresi. So ya guys, menurut aku ini adalah topik yang pas banget untuk kali-kali sekarang gitu ya, dimana kita itu kebanyakan stay di rumah sendirian dan juga bosen, tidak beraktivitas normal, dimana kita bisa aja mulai memikir yang enggak yang aneh-aneh. Aku saranin kamu kalau misalnya kamu nonton video ini dan kamu sudah mulai berpikir yang aneh-aneh, kamu mulai pikir kalau aku tuh punya penyakit mental, please diagnosa dulu sama psikiater yang terakreditasi, yang beneran dokter gitu ya. Jangan self-diagnose, jangan lihat YouTube kebanyakan juga untuk cari tahu kira-kira aku tuh punya penyakit mental apa. Karena menurut hasil research di Amerika, sebanyak 24 orang yang memiliki borderline personality disorder, mereka juga memiliki simptom yang sama seperti orang yang memiliki DID. Dan mereka itu enggak punya DID, mereka hanya memiliki penyakit borderline personality disorder. Tapi karena simptomnya sama, kalau misalnya kamu cuma punya penyakit BPD gitu ya, kamu lihat Google, kamu bakal rasa kalau oh my god, aku tuh punya DID. Makanya aku bisa relate banget dengan si cowok yang memainkan film Split. Padahal it's just a film guys. Dan ya penting banget sih untuk tetap mengkonsumsi obat untuk bisa sembuh. Cuman again jangan self-diagnose dan stay
positive. Everything will be okay. Yeah. Everything will be okay. So, ya guys, kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up, make sure juga untuk subscribe dan juga turn notification on. Hari ini aku pakai lipstick dari Revlon. Ini tuh warnanya 117. This is almost nude. Aku suka banget sama warnanya, so make sure to check it out di Revlon counter terdekat, atau aku udah leave link untuk belinya di description box dan juga di comment section di bawah. Sekarang mendingan kamu beli online aja, jangan keluar-keluar dulu. So, yeah guys, stay safe all the time please, and I will see you in my next video. Bye guys!